Muka tidak kenal, nama tidak kenal. Aep menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Aep, mau ngapain di sini? Kata Aep, buat keterangan saksi. Halo Kormisa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami, tentunya bersama The Rudy Official. Kali ini ada keterangan saksi kunci dari kasus Vina Cirebon, yaitu keterangan dari Dede. Yo, simak videonya. Gaspol! Saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali, Pak. Muka Ya? pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama tidak tidak kenal. Nah, di sini jelas ya, keterangan dari saudara Dede ini bahwa Dede ini tidak mengenali dari 7 terpidana, bahkan mereka tidak tahu mukanya sama sekali. Yuk kita lanjut keterangan dari Dede. Sama sekali tidak kenal Sama sebelumnya. sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Aep? Ya pada saat itu Pak, kerja di kerjaan, saya mengenal Aep di kerjaan. Oh, Aep itu juga bekerja sama kamu. Di situ. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Aep mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam, Pak. Aep menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Malam-malam hari. Sekitar jam 7-an. Saya Terus? antar lah, saya mikirnya kan Aep orang rantauan, Pak. Karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, Aep, mau ngapain di sini? Kata Aep, buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, di sini jelas juga ya bahwa Aep ini menelpon Dede untuk minta diantar ke Polres untuk menjadi saksi atas meninggalnya anak Pak Rudiana. Yuk kita lanjut lagi. Nah, setelah itu masih saya tanya, kayak emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah, terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal, katanya. Nah, disitulah diceritakan. Saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana di telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh, Saya dia antar aja. Oh, Saya tolong antar saya ke kantor Antar polisi saja, gitu. iya. Oke, setelah kantor polisi, Ya, apa itu, yang Pak. terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Pak. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju Baju preman sih Pak. Baju biasa. Dan polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Kasih tahu Rudiana, sama Aep. ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Eki. Aep. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak, dia Oh, polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu. Diberitahu intel narkoba katanya Pak. Oh, Nah, jelaskan pada saat itu Ibu Rudiana itu menjabat sebagai intel narkoba. Yuk kita lanjut lagi keterangannya. itu narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep, Oh, kata Aep. dan Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya.
Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang, Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus? Ini jelas ya, skenario ini udah dibikin antara Aep dan Rudiana. Yuk, kita lanjut. Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Nama-nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Nah, Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. oh dikasih tahu. Dikasih tahu. Masih ingat nggak nama-nama itu? Nggak ingat pas ya, Pak. Oh, tapi Nggak mengingat soalnya kan nggak kenal, Pak. Oh. Tahu nama pun pas saat di situ kan dikasih tahu. Pak. Oh, tapi disitulah diberitahu, katakan gini aja katanya. Iya. Ya. Nah, sekarang setelah diarahkan oleh Aep dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan, Pak. Oh, bukan. Bukan. Siapa? Ya penyidik di situ, Pak. Oh, penyidik. Iya, penyidik di situ. Jadi kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana dulu, Ya. setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Iya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi tuh? Nggak pernah, Pak. Yang mengarahkan justru di si Iya. Rudiana dan Di luar. Aepnya gitu. Sebelum masuk itu, Pak. Ya, karena memang selalu terjadi begitu kan, yang mukuli dengan yang menyidik kan selalu beda. Supaya yang menyidik, kalau upaya menyidik ditanya pernah kamu dipukuli penyidik, pasti nggak pernah mukuli, tapi dipukuli dulu sebelumnya di luar. Kira-kira begitu cerita-cerita film yang kita nonton lah gitu ya. Ya, kan kira-kira begitu ya. Nah, ini sekarang diarahkan oleh ini. Jadi penyidiknya tidak pernah mengarahkan, tapi sudah diarahkan oleh Pak Rudiana sama Rudiana dan Aep. Begitu ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi di BAP, BAP seperti biasa, Pak. Ditanya aja ya, ditanya. Kamu ceritakan seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk. Ya. Saya mau tanya, kenapa kamu mau waktu itu? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau, Pak. Kan saya juga sudah bilang, Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan Aep dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil, Pak. Saya nggak ngerti hukum. Sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut, Pak, sudah di alam. Saya bisa apa di situ, Pak? Ya, tapi kan umpamanya kan kamu kan merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali, Pak. Diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak ini langsung kamu mau gitu? Kenapa? Apa Maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana, Pak. Mungkin kalau saya tahu, Aep ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau, Pak. Ya, tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut, Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu, Pak. Loh, kenapa? Kalau di dalam Polres kenapa rupanya? Ya karena saya nggak ngerti hukum, Pak. Loh, iya, kalau Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih, Pak. Apa karena Pak Rudiana polisi gitu? Nah iya, bisa jadi, Pak. Oh, bisa jadi. Yang benarnya gimana? Ya emang karena polisi, Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut Iya, merasa takut. karena sudah berada di kantor polisi, Iya, karena kamu diminta oleh Pak Rudiana yang polisi, iya, kamu ikutin aja. iya. Nah, waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu ya? Saya tahu, Pak, akibatnya. Pasti tahu saya. Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Aep, Pak. Ya. Saya bilang ke Aep, kenapa membuat kesaksian seperti ini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah, katanya, saya kesel sama terpidana itu, Pak. Kata Aep. Iya. Kenapa? Karena pernah dipukulin, Pak. Oh, jadi sini jelas Aep mau jadi saksi kasus Vina ini karena pernah ada dendam. Aep pernah dikeroyok oleh warga sekitar situ ya. Makanya dia mau jadi saksinya itu Rudiana. Oke, kita lanjut. Oh, si Aep cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh Warga sekitar di situ, Pak. oh,
AF merasa apa? Dipukuli dengan Dipukuli oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Ya ada terpidananya, Pak. Ada terpidananya. Ada bilang. Jadi merasa kesal dia, Merasa kesal, sehingga dendam. diarahkan. Gitu. Ya dendam. Baik. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016, Pak. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada sebagai wartawan kita lihat ya. Ini ada berita acara di sini di Polres dan juga ada acara berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu tak pernah tanda tangan berita acara yang di Di Polda tidak pernah, Pak. 2016 saya tidak pernah. di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara. Nah, di sini juga ada rekayasa lagi ya dari BAP bahwa saudara Dede ini tidak pernah menandatangani berita acara di Polda. Ayo lanjut lagi. Polda. Di BAP pun tidak pernah, Pak. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali, Pak. Sampai sekarang kamu Sama tidak tahu sekali Polda. tidak tahu. Kamu- Sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu, Pak, jalan. Yang sekarang 2024 mah udah, Pak. Cuman kan kalau jalan terus saya nggak hafal, Pak. Nggak, artinya yang 2016. sebelum tahun 2004 waktu itu 2016. kamu tidak pernah ke Polda. Tidak tahu, Pak, sama sekali. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 3 November. Itu nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak pernah terjadi. Jadi ini kalau begini-gini ada parah-parah begini ini, seperti yang kamu lihat di sini ini, tanda tangan ada nggak itu? Tanda tangannya pun agak beda, Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Iya, disamain sama yang 2016 di Polres itu, Pak. Beda, Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya kamu tidak pernah tanda Tidak tangan. pernah, dan di sana pun tidak pernah, Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Parah. Saya mau tanya lagi. Kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Nggak pernah. Tidak pernah disumpah ya. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Waduh, ini nih saudara saksi Dede ini tidak pernah atau tidak pernah hadir di pengadilan ya sebagai saksi, tapi di berita acara ada katanya. Yuk kita simak lagi. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali, Pak. Kalau menurut keterangan Pak Jutek gimana itu? Dia menurut keputusan pengadilan dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Nah, itu loh ya. Ini keterangan dari saudara Dede yang dimana saksi kunci atas peristiwa Pina Cirebon. Akhirnya Dede mengungkapkan keseriusannya untuk memberi keterangan yang sebenarnya bahwa semua itu adalah arahan dari saudara AF dan Ibu Rudiana. Itu seperti itu. Mudah-mudahan saudara Dede ini memberi kesaksian yang sebenar-benarnya untuk 7 terpidana yang masih mendekam di penjara. Oke, hanya itu saja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.